Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana koneksi relationship-nya kamu bersama dengan dia yang menjadi pasangan selingkuhanmu. Namun sebelum Mari mau mulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja. Ini dia set. Ada energi dari kemudian ada di sini. Yup. Nah, berikutnya ada ini, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini, kemudian ada di ini, kemudian ada yap. Nah, berikutnya ada di sini ya. Nah, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini. Wah. Jadi ini Mari lihat energi Scorpio yang kok kayaknya kamu ini tuh sedang meninggalkan dia ya. Atau paling tidak kamu sedang berusaha berjarak dari si yang selingkuhannya kamu untuk di saat sekarang gitu ya. Kamu menjauhnya dari dia ini tuh nampak-nampaknya memang ada ya sesuatu yang dia lakukan yang bisa aja kayak bikin kamu marah gitu ya, bikin kamu jadi kayak kecewa lihat dia ya, bikin kamu jadinya itu tuh kesel ngelihat dia, bukannya karena perasaan cintanya kamu, sayangnya kamu sudah habis kepada si dia, tapi ya begitu, ada tindakan-tindakan atau omongannya dia yang Mari lihat kayak untuk di saat ini semacam kamu tidak mau mentoleransi, kamu tidak mau mentoleransi sikapnya dia yang seperti itu ya. Nah di sana, jadi ya itu akhirnya kamu kayak tutup komunikasi dengan si seseorang ini gitu ya. Jadi bisa-bisa semacam kamu sedang menghandle dirinya kamu sendiri gitu loh, karena barangkali pemikirannya kamu kalau kamu masih sering bercakap-cakap dengan dia, nanti keluar nih emosinya kamu sama si selingkuhannya kamu ini. Keceplosan nanti ya unek-uneknya kamu tentang dianya. Yang ada nanti kayak malah hubungan kalian makin berantakan gitu ya. Jadi datang pertengkaran atau kayak kamu nggak mau nyakitin dia gitu ya. Karena bisa-bisa kamu sadar betul bahwa kalau kamu sudah ngomong ya dengan energi sedang tidak baik-baik saja, ini loh lidah bisa setajam silet gitu ya. Jadi kamu kan ini sayang sama dia ya sesungguhnya ya, Mari lihat walaupun dia hanya sebatas selingkuhannya kamu, tapi kamu sayang sama dia, jadi kamu kok kayak nggak tega juga nyakitin si dianya. Nah seperti itu ya. Nah makanya kamu di saat ini tuh lebih memilih untuk menjauh dulu dari dia. Dan bahkan ada beberapa ya kalian bisa aja sudah terpikir ya mau ninggalin dia, mau mengakhiri cerita perselingkuhan ini gitu ya. Jadi kayak ya wajar kan kalau orang lagi dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, langsung aja tuh kepikiran untuk aku capek kayak gini, udahlah aku nggak mau menghadapi tantangan yang kayak ginian gitu loh. Nah makanya datang, aku tinggalin aja lah ini gitu, walaupun aku masih sayang dia, aku masih cinta dia, tapi kalau dalam hubungan apalagi bagi kalian yang merasa bahwa ada beberapa hal yang sudah pernah kamu omongin ke dia, biar jangan dia lakukan, biar harus dia lakukan ya, kamu udah beberapa kali ngomong, jadi bisa kayak jangan-jangan ini orang memang susah ya untuk diomongin gitu loh. Jadi ya kondisinya lagi ilfeel gitu ya, lagi ilfeel kamunya sama si pasangannya kamu. Lagi males, bukan ilfeel ya, bukan ilfeel, salah. Lagi males aja kamu kondisi sekarang ini ke si dia. Jadi kayak butuh waktu rehat dulu lah kamu.
gitu ya. Jangan dulu kamu terkontaminasi dengan apa yang sedang berlaku tentang si dia di dalam dirinya kamu, gitu ya. Jadi kamu ini tuh kan keberatan gitu loh. Macam ada yang dia lakukan di situ itu seperti perlakuan yang menurut kamu bisa aja kayak yang disengaja gitu loh. Jadi males kamu ngelihat si seseorang ini. Gitu. Ingat ya, bukan ilfil salah Mari tadi. Hanya lagi kok kayaknya ini orang didiemin aja lah dulu, dihindari aja lah dulu. Gitu. Nunggu-nunggu sampai baik lagi nih hatinya kamu, tenang lagi nih pikirannya kamu. Gitu. Atau kamu bisa seperti ngasih dia juga waktu untuk kontemplasi supaya apa yang terjadi ini tuh dia sadari bahwa dia loh yang mancing, dia loh yang mancing kamu jadi diem, dia loh yang mancing kamu jadi kayak nggak enak hati, gitu. Supaya dia mengkoreksi diri dia sendiri, supaya kejadian yang serupa sama tidak terulang lagi, gitu. Ya di sana. Jadi ya kecewanya kamu ini tuh ke dia nggak bisa kamu simpen, nggak bisa kayak nggak bisa kamu lepaskan dengan begitu aja. Jadi kayak mendem di dalam dirinya kamu, gitu. Kamu simpen di dalam dirinya kamu, nggak yang udahlah easy going aja lah, udahlah dimaafin aja lah, udahlah dibiarin aja lah hal itu terjadi gitu. Kamu nggak bisa, itu loh. Kamu ambil berat dalam kejadian itu di sana ya. Walaupun Mari nampak untuk beberapa ya, ketika kamu melakukan yang demikian, bisa-bisa si pasangannya kamu, apakah itu dia datang gitu ya, minta maaf sama kamu, atau bersikap manis sama kamu. Nah, namun kamu bilang, oke, permintaan maafnya dia aku terima. Tetapi belum tentu juga itu akan segera bisa mencairkan energinya kamu kepada dia yang lagi mandek ini, gitu loh. Ya kamu agaklah bersikap tanda petik jadinya dingin ya kepada si pasangannya kamu, gitu loh. Maunya kamu ya begini dulu kondisinya kamu untuk berinteraksi dengan dia, gitu ya. Jadi ya yang selama ini tuh misalnya kamu rajin nih duluan berinisiatif memulai percakapan ya, kamu yang duluan chatting, kamu yang duluan nelfon. Bisa-bisa di sini tuh kamu ya diem aja gitu loh. Ya, sebatas kayak nunggu aja. Kalau dia chatting kamu ya, kalau dia nelfon kamu ya tergantung dari dorongan di dalam dirinya kamu ya. Apakah segera mau kamu respon atau kamu tunda atau bahkan kamu diemin dulu gitu. Ya. Dan mari lihat ketika ini pasti percobaannya dia untuk mencairkan hatinya kamu itu tadi kan pasti ada ya. Tapi kemudian nanti orang ini tuh bisa mengerti juga lah. Oh, kayaknya kamu memang lagi butuh seperti ini dulu, ya. Jadi akhirnya di situ tuh dia kayak, udahlah, aku nggak usah ganggu kamu dulu lah. Nah, di sana, apakah dia kemudian sudah tahu nih apa yang menjadi salah dan kelirunya dia? Nah, kepada kamu gitu ya. Nah, kalau Mari lihat untuk menjawab hal yang demikian, kayaknya dia masih belum tahu gitu loh. Masih belum tahu apa sih yang kemudian bikin kamu saat sekarang lagi cemberut sama dia, lagi ngediemin dia, lagi sikap dingin ke dia. Mari lihat dia belum tahu gitu loh. Mungkin sangka-sangkanya dia, oh moodnya kamu aja lagi nggak baik gitu. Moodnya kamu aja lagi nggak bagus ya. Bukan ada urusannya tentang dia gitu loh. Jadi nggak ngeh si seseorang ini, nggak ngeh. Itu ya. Jadi apabila memang terlalu terusik banget kamu sama sikapnya dia, nggak apa-apa ya jika kamu ngomong gitu loh, Beb gini loh ya, kamu omongin lagi gitu nanti gitu supaya dia bisa oh itu gitu loh. Walaupun mungkin ini bukanlah omongan kali pertamanya kamu ya tentang hal itu, tapi kan ada beberapa orang yang memang dia butuh untuk diingetin ya sampai berkali-kali gitu. Nggak semua orang yang langsung oke, aku paham, aku mengerti gitu. Baru satu kali bunyi, satu kali omongan belum tentu gitu. Ada beberapa ya memang untuk sekian kali. Apalagi
dalam relationship-nya kamu dengan si dia gitu ya. Karena gini, kalau dalam relationship-nya kalian, mari lihat kalian bisa aja ini sebenarnya saling kayak memberikan pengaruh ya, memberikan pengaruh yang baik juga ya, walaupun mungkin kok kayaknya nggak masuk akal ya dalam urusan asmara perselingkuhan kayak gini bisa dapat poin yang baik ya. Tapi mari lihat kalau secara emosional, kalau secara emosional memang dia bisa ngasih hal yang positif kepada kamu ya, dampaknya, dan tentu saja bisa ke hal yang negatif gitu ya. Memang sih idealnya nggak boleh berselingkuh ya, idealnya nggak boleh selingkuh. Tapi apakah ketika kamu memutuskan masih tetap mau melanjutkan dengan relationship ini dengan dia, ya mari lihat juga kayak yang jelasnya ini bukan semacam satu arah saja ya, kamu aja yang mau sama dia tapi dianya nggak mau sama kamu, ya nggak juga gitu loh. Ya nggak juga, nampaknya di sini tuh sama-sama mau ada koneksi, walaupun mungkin nampaknya memang hubungan kalian, mari lihat lebih ke daripada cinta-cintaannya ya, tapi kayak hubungan ini tuh lebih kepada support emosional ya. Karena kalau dilihat di sini, apakah memang urusannya kalian berdua ketemu bercumbu hanya untuk urusan seksual doang? Kok kayaknya nggak juga ya. Kalian ini tuh semacam lagi butuh temen ya. Kalian tuh semacam lagi butuh sahabat ya. Kalian memang lagi butuh orang yang untuk kebutuhan jiwa gitu loh. Untuk kebutuhan emosional ya. Gitu. Bukan mengejar sensasi tubuh fisik gitu loh. Ya, bukan hanya kayak mau cari happy-happy doang, seneng-seneng saja. Enggak juga nih. Enggak juga ini, ya. Kalau sekiranya kamunya ini tuh masih single, ya, dan dia pun katakan masih single, kalau kalian ini hubungannya satu jumpa satu, apakah kalian ini tuh nyambung? Cocok? Maka jawabannya mari cocok sih. Gitu. Hanya saja ya itu disayangkan ya, berjumpanya kalian setelah kamu sudah punya komitmen dengan orang lain ya, gitu. Setidaknya kalau energi sebagai adik kakak, sahabat, ini nyambung gitu loh ya, sahabatan atau adik kakak gitu. Ini bukan teman lagi ya, teman itu tuh masih di bawah sahabat. Sebagai sahabat, benar-benar sahabat, nyambung gitu loh ya di sana. Karena sama-sama nampaknya mari di sini tuh kayak sama-sama mau ngasih kenyamanan sih. Itu ya, mau ngasih kayak seperti sedang menawarkan rumah, mari lihat ya. Walaupun kamu lihat di saat belakangan hari ini ada yang mengecewakan dirimu tentang apa yang dia lakukan. Namun itu tuh hanya kayak kejadian-kejadian minor aja ya. Hal-hal semacam hal-hal yang lumrah untuk terjadi, bukan satu isu yang besar. Itu kalau mari lihat, ya jelas pasti akan tetap mengusik kamu gitu. Tapi apakah kemudian ini adalah sebuah gambaran bahwa memang kamu dengan dia itu tuh tidak cocok? Ya, enggak juga sih. Enggak juga. Tapi ingat ya, ini tuh kalau kata Mari cocoknya sebagai sahabat tadi ya, sebagai adik kakak tadi ya, gitu. Nah, kalau sebagai kekasih, ya ini kan kayak, ya kalian kan masih dalam tahap penjajakan lah, bisa kata Mari di sini ya, masih dalam tahap penjajakan. Jadi sehingga keliru dan salah, ya. Kurangnya memahami, kurangnya mengerti, ya kemudian sangat wajar bisa terjadi di sini. Gitu loh. Ya. Fase untuk benar-benar saling tahu, gitu aja ini. Dan memang begini juga, kalau dilihat ini tuh bukan kejadian kepada kamu aja ya, kamu yang tersakiti, kamu yang kecewa, kamu yang sedih. Mari lihat dia juga mengalami hal yang serupa sama.
melalui dari kamu gitu loh. Jadi kayaknya di sini tuh ya sama-sama sakit, sama-sama bahagia, sama-sama seneng, bareng-bareng di sini. Impas dia perbagiannya. Jadi kayak bukan ada yang satu pihak di sini tuh sakit, yang lain lebih banyak sakitnya dan yang lain lebih banyak senengnya. Mari lihat ya tidak juga ya. Impas gitu loh. Impas dia itu ya. Nah di sana ya kalau mau hubungan indah-indah terus, rasa-rasanya juga kayak apa itu mungkin? Hah? Nampaknya sih nggak mungkin juga ya. Kita dengan bestie kita aja masih ada mau slacknya gitu ya. Konon lagi ya sama aja lah, bukan kononnya, tapi sama aja lah dengan relationship kita yang lainnya gitu ya. Kita aja sama keluarga mau kayak gitu ya, sama ibu, sama bapak gitu ya. Ada yang bikin kita tersinggung, ada yang bikin kita sedih gitu. Ya udah, begitu juga yang Marilah terjadi dalam hubungan kalian gitu loh. Ya. Dan memang ini diem-diem sama-sama tahunya ini ya. Kalau hubungan ini dibawa ke arah asmara, salah, nggak boleh. Diem-diem sama-sama tahunya ini. Gitu loh. Ya. Tapi ya gimana? Untuk di saat sekarang chemistry-nya masih berasa gitu loh. Semacam belum ada alasan yang begitu kuatnya gitu ya untuk membenarkan berhentinya koneksi antara kamu dengan dia. Belum ketemu, kamu belum dapat alasan itu dan dia juga belum dapat gitu. Ya, jadi diam-diam aja di dalam diri kayak ada rasa bersalah juga kepada pasangan gitu ya. Macam dialah. Dia ini tuh Madlet ada nih rasa nggak enakan ya sama pasangannya kamu gitu loh. Menyala empati dan simpatinya dia kepada pasangannya kamu. Karena ya dia menganggap bahwa ya bisa lah ya, nggak adil juga bagi pasangan sahnya kamu. Kalau kamunya ini tuh berbagi perasaannya kamu, berbagi energinya kamu dengan dirinya gitu loh. Ya, kamu juga bisanya nih demikian pula ya. Kamu juga tahunya itu apa sih dampaknya kamu dalam hidupnya dia gitu kan. Jadi kayak untuk berjibaku dengan melampaui rasa bersalah ini aja bisa bikin si dianya tanda petik ya agak capek juga seperti itu. Agak capek juga gitu loh. Jadi nampaknya sedang mencari titik nyaman kalian berdua untuk bagaimana caranya menjalani relationship ini. Itu yang melihat gambaran secara garis besarnya ya. Kalau gambaran kejadian di saat ini ya, yaitu bahwa ada yang memancing emosinya kamu ngelihat dia gitu ya. Sedang terusik pikirannya kamu, sedang terusik perasaannya kamu. Memang tidak menurunkan kadar sayangnya kamu, kadar cintanya kamu sama dia. Enggak, tapi lebih kecenderung bisa aja egonya kamu ya. Egonya kamu yang lagi tersentil gitu loh. Walaupun mari katakan di sini tuh ego, bukan berarti ini tuh keegoisannya kamu ya, tidak. Gitu. Tapi dirimu gitu loh. Dirimu yang sedang tersentil di sini. Gitu ya. Nah, dan ya walaupun nanti dia bisa kayak nggak paham ya apa sih yang sebenarnya bikin kamu merasa terusik seperti ini, tapi cepat atau lambat kamu bisa itu tuh udahlah biarin aja lah berlalu gitu, dan akhirnya hubungan kalian ya cair lagi gitu loh, hubungan kalian cair lagi karena nanti sama-sama rindu gitu ya, sama-sama ingin kehangatan. Nah, ini nanti yang kemudian bisa bikin kamu, udahlah, nggak usah dianggap masalah, gitu loh. Ya, jadi hanya tunggu sampai kamu bisa berpikiran yang demikian, gitu loh. Ya. Nah, karena kemudian juga bisa semacam, oke, hal ini dia mengecewakan kamu, tapi nanti kamu bisa pahami bahwa untuk hal-hal yang lain, ya dia sudah sangat baik pada hal-hal lain itu loh. Jadi akhirnya kamu
perlahan-lahan ya melepaskan emosi-emosinya kamu yang datang karena omongannya dia kemarin, karena sikapnya dia kemarin. Nah, seperti itu. Jadi ini dua orang yang saling mencintai, dua orang yang saling menyayangi gitu ya, dua orang yang pengen bersama-sama, tetapi ya itu ya, tantangannya adalah kalian ketemu nampaknya di waktu yang tidak tepat ya. Nah, seperti itu. Baiklah, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan ya. Nah, jadi di koin ini terdapat inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Mari awali dari inisial N. Ada nama, T ada Tina, H ada hari, O ada ombak, M ada Maria, W ada wanita, I ada istimewa, dan G ada gula. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Ada energi dari Libra di sini, hadir energi dari Aquarius dan energi dari Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Scorpio yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.